Halo, selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita ada dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ya, anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang sakramen-sakramen gereja dengan materi pokok sakramen baptis. Kompetensi dasar kita hari ini 3.9 memahami ajaran gereja tentang makna dan konsekuensi sakramen inisiasi, dalam hal ini sakramen baptis yang kita bahas dalam hidup menggereja. Dan tujuan pelajaran yang akan kita capai hari ini, sesudah pembelajaran, siswa dapat menyebutkan kata-kata pastor saat kita dibaptis. Kedua, menceritakan kembali peristiwa pembaptisan. Ketiga, menyimpulkan konsekuensi dari orang yang sudah dibaptis, mengurutkan tahap-tahap dalam sakramen baptis, dan menyimpulkan rahmat dari sakramen baptis. Kita lihat dasar biblis dari sakramen permandian atau sakramen baptis adalah Yesus dipersembahkan di Sungai Yordan. Kita tahu pada saat Yesus dipermandikan, ada seekor burung merpati terbang di atas kepala Yesus dan menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, kita lihat di sini ada gambar permandian oleh Bapak Paus kita. Ini permandian orang dewasa. Ya, anak-anakku sekalian, dalam upacara pembaptisan ada 2 tahap. Yang pertama, baptisan bayi dan baptisan dewasa. Dalam sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis, kita bergabung menjadi anggota gereja. Kemudian syarat utama orang dibaptis adalah memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita lihat baptisan bayi, kita dibaptis, ada yang dibaptis saat dia lahir, ada yang dibaptis sudah umur sekitar 3-4 bulan, bahkan ada yang 1 tahun baru dibaptis. Yang kedua, baptisan dewasa. Baptisan dewasa ini mereka yang sudah dewasa. Mari kita lihat tahap-tahap dalam baptisan dewasa. Yang pertama, masa prakatekumenat yang diakhiri dengan upacara tahap pertama pelantikan menjadi katekumenat. Yang kedua, masa katekumenat yang diakhiri dengan tahap kedua upacara pengukuhan katekumenat terpilih. Jadi mereka ini sebelum dibaptis disebut sebagai katekumenat. Yang ketiga, masa persiapan terakhir yang diakhiri dengan tahap ketiga upacara penerimaan sakramen baptis. Dan yang keempat, masa mistagogi atau proses pendidikan iman Katolik yang berlangsung seumur hidup. Kita lihat pada gambar, ada orang dewasa, perempuan dan laki-laki. Karena mereka sudah memenuhi tahap-tahap tadi, maka mereka dibaptis. Dalam upacara pembaptisan, tentu yang mendampingi kita adalah orang tua baptis kita ya. Kita semua punya orang tua baptis dan juga orang tua kita. Mereka bertanggung jawab kepada kita terhadap iman kita ke depan. Jadi kalau dalam kehidupan kita ada yang nakal dan lain sebagainya, itu tanggung jawab orang tua baptis dan juga tanggung jawab orang tua kita. Kita pada saat dibaptis ada kata-kata yang diucapkan oleh pastor
Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata-kata ini yang selalu diucapkan oleh pastor saat kita dibaptis. Dalam upacara pembaptisan tentu ada sarana yang digunakan. Dan apa sih lambang dari sarana-sarana tersebut? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kain putih. Kain putih melambangkan hidup baru, semangat baru. Kita lihat pada gambar ada kain putih. Di sini mau menegaskan kepada kita bahwa kita ini setelah kita dibaptis kita masih putih, hati kita masih suci putih seperti kain yang ada pada gambar. Kain putih ya, kita lihat kain putih bersih tanpa noda. Kita lihat samping kiri dan kanan bagaimana pastor meletakkan kain putih pada mereka yang dibaptis ya, pada bayi yang dibaptis, kemudian pada orang dewasa. Sarana yang kedua, lilin bernyala. Lilin bernyala melambangkan terang Kristus. Ya, setelah kita menerima lilin, diharapkan agar kita memancarkan cahaya Kristus kemana-mana lewat sikap, tindakan, perkataan dan perbuatan kita. Kita lihat seorang anak menerima lilin ya pada saat dibaptis. Nah, lilin ini lambang terang Kristus. Yang ketiga, minyak. Minyak melambangkan Roh Kudus. Ya, minyak biasa disebut minyak krisma ya. Kita diurapi dengan minyak. Berarti kita menerima Roh Kudus. Kita lihat gambar ini Bapak Uskup memberkati minyak yang akan kita pakai digunakan dalam acara pembaptisan. Selanjutnya air. Lambang dari air kita disucikan, dibersihkan dari dosa. Tentu kalau seseorang mandi, kita bersih ya. Kita merasa lega. Yang tadinya badan kita ya tidak rasa nyaman setelah mandi, rasa segar. Jadi dalam upacara pembaptisan, air melambangkan kita disucikan, dibersihkan dari dosa. Kita lihat pada gambar, ada gambar di mana tempat untuk menyimpan air dalam upacara pembaptisan. Kemudian kita lihat pastor menyiram air kepada anak kecil, kepada orang dewasa. Jadi ini lambang dari air dalam sakramen baptis. Ya, setelah kita melihat semuanya, lambang upacara pembaptisan, apa sih rahmat yang kita peroleh? Rahmat yang kita peroleh yang pertama, kita dihapuskan dari dosa. Yang kedua, dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan kita dengan Kristus melalui gerejanya. Yang keempat, ikut ambil bagian dalam tugas gereja. Dan yang kelima, dimeteraikan menjadi milik Kristus selamanya. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah materi kita dalam bab 8 tadi, sakramen-sakramen gereja. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat kita pahami dan menjadi pegangan bagi kita. Terlebih setelah kita dibaptis, mari kita hidup baru, kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Sekian dan terima kasih.